Bismillah. Mohon maaf untuk bapak-bapak boleh mohon izin agak merapat. Yang depan boleh dipepetin dulu. Yang sini boleh agak maju karena jamaah yang dari luar masih cukup banyak. Yang sana masih kosong sebelah belakang kiri. Bapak-bapak boleh masuk, monggo. Biar lebih nyaman. Yang di luar jadi yang masih bisa akses masuk ke belakang sebelah kiri, monggo. Jadi boleh dirapatkan dulu. Boleh merapat. Oh, silakan, monggo bapak-bapak yang masih di luar, di sisi belakang sebelah kiri masih banyak yang kosong. Sama mohon izin mengingatkan untuk bapak-bapak, mohon tidak lewat di depan kamera ataupun adik-adik tidak bergerak terlalu banyak lewat di depan kamera karena nanti akan mengganggu untuk live streaming dari ANB channel gitu. Sampun nggih, sampun dikondisikan, monggo. Saya izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dilimpahkan nikmat-nikmat Allah, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Semoga majelis ilmu kita pada malam hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana nantinya syafaat beliau semoga kita dapatkan di yaumul akhir atas izin Allah. Allahumma amin. Saya mewakili dari pengurus takmir Masjid Samsul Huda mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu jamaah kajian khusus malam hari ini. Terima kasih banyak bapak-bapak yang masya Allah antusiasmenya, bapak ibu semuanya di luar sampai cukup membludak. Insya Allah ini menandakan bapak ibu semuanya haus akan ilmu. Semoga ini semua dibalas pahala yang berlipat oleh Allah. Allahumma amin. Dan semoga ini juga memacu semangat kita untuk kajian-kajian rutinnya juga semoga seperti ini membludaknya. Allahumma amin. Gitu ya Bapak, Ibu. Masya Allah. Dan malam hari ini spesial tentunya karena kita sudah kedatangan tamu guru kita tercinta yang selalu kita nantikan kehadirannya. Dan beliau selalu kalau hadir ke sini setahun sekali ya mungkin Ustadz ya. Insya Allah. Ngoten nggih Ustadz nggih. Karena mencari jadwalnya beliau masya Allah, alhamdulillah Allah kasih kemudian baru setahun sekali. Nanti semoga Allah kasih kemudian bisa setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Setuju ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, berarti ngoten Ustadz mungkin yang bisa saya jawil duluan. Malam hari ini dirinya 3 tahun sekali jadinya tadi. Oh, buatan setahun 3 kali Ustadz. Setahun 3 kali. Nggih, buatan 3 tahun sekali. Nanti mundur malahan itu Ustadz. Malam hari ini sudah bergabung bersama kita guru kita tercinta Ustadz Amin Nurbaid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini sampun nyoba pecel napa dereng Ustadz? Belum. Oh belum. Ngikutin program panitia. Oh, ngikutin program makanya bersama panitia guys. Betul. Berarti mungkin besok ngoten Ustadz mungkin. Insyaallah. Ngoten. Alhamdulillah malam hari ini kita spesial guys Ustadz dengan konsep seperti biasa sharing session atau talk show guys Ustadz, dengan tema yang akan kita angkat. Tentunya sudah ada tema spesial yang mungkin akan kita diskusikan bersama guys Ustadz. Ada tema yang sangat menarik untuk kita kulik bersama. Terkait tema adalah sudah halalkah nafkah untuk anak dan istriku. Dan itu nanti kita akan diskusikan bersama Ustadz. Memang temanya hari ini kita talk show santai, tapi insya Allah syarat akan ilmu dan akan lebih ringan. Silakan nanti Bapak Ibu boleh dicatat permasalahan-permasalahan penting yang izin saya angkat, saya tanyakan kepada Ustadz Amin Nurbaid. Mohon izin saya mulai diskusinya Ustadz. Ini pesertanya lebih banyak dari tahun kemarin. Iya betul. Kira-kira latar belakangnya Mas? Latar belakangnya
ngapunten tadi belum sempat survei Ustaz. Oh gitu. Ngoten nggih. Apakah ada kemungkinan karena makin banyak masalah gitu? Oh ngoten, Oh, iya. biasanya ngoten Oh Ustaz. gitu ya. Ya cenderungnya semakin banyak masalah semakin sudah mulai pusing berkumpul jadi satu ngoten Ustaz. Betul. Ngoten nggih Ustaz. Karena biasanya kalau kajian muamalah kan pesertanya itu datang bawa masalah. Ngoten nggih Ustaz. Berarti berangkatnya atas dasar karena ada masalah berangkat kajian muamalah gitu nggih Ustaz. Biasanya. Oh ngoten nggih. Semoga mboten ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Leres? Leres saestu ngaten niku. Oh ngoten, leres saestu ngoten niku Ustaz. Oke Ustaz, mungkin kita angkat diskusi kita pada malam hari ini Ustaz. Pertanyaan pertama yang mungkin saya sampaikan ke Ustaz terkait tema kita masalah halal haram nafkah kepada anak istri kita. Yang pertama Ustaz, terkait sejauh mana sih Ustaz tanggung jawab seorang suami dalam mencari nafkah halal bagi keluarganya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan malam ini kembali kita bisa berjumpa kembali di Masjid Syamsul Huda, Kota Madiun, dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Kita pulang mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga sebagian dosa kita diampuni. Di samping kita juga berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengawali pertanyaan yang pertama, sejauh mana tanggung jawab seorang bapak atau seorang suami memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kewajiban yang paling utama bagi seorang lelaki ketika dia menjadi suami atau menjadi bapak adalah memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang memiliki kelonggaran harta memberikan nafkah sesuai dengan kelonggaran yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya disempitkan oleh Allah, falyunfik mimma ataahu Allah, maka dia harus memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa kondisi masing-masing kepala rumah tangga itu berbeda. Ada yang diberi oleh Allah kelonggaran harta, dan ada yang diberi oleh Allah hartanya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Namun apapun itu, seberapapun pemasukan yang kau miliki, seorang kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Yang kekayaannya berlebih, dia ngasih nafkah lebih, yang kurang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang punya anak, yaitu sang bapak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dia punya kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan kadar yang sewajarnya. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an. Termasuk juga firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Berikanlah tempat tinggal kepada istri kalian min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian dalam memberikan tempat tinggal untuk mereka. Dan dalil dari hadis juga banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW yang memberikan ancaman bagi para kepala rumah tangga yang tidak mau memberikan nafkah bagi keluarganya. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dianggap telah berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Dan masih banyak dalil yang lain. Selanjutnya, ini berbicara tentang masalah tugas dan tanggung jawab memberikan nafkah. Kemudian
sebagai konsekuensinya, ketika seorang kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan nafkah, maka dia juga dituntut untuk menyediakan nafkah yang halal. Dia juga dituntut untuk menyediakan nafkah yang halal. Sehingga ada tugas memberikan nafkah dan memastikan bahwa nafkah yang dia berikan adalah nafkah yang halal. Kenapa demikian? Karena tentu saja seseorang ketika memberikan nafkah dari sesuatu yang haram, maka dia membahayakan dirinya dan bahkan termasuk anggota keluarganya ketika mereka turut menikmati kemewahan harta haram itu. Sebab Nabi SAW memberikan banyak ancaman bagi orang yang mengkonsumsi harta yang haram, sebagaimana disebutkan di antaranya dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh min suhtin dari harta suhat. Harta suhat artinya harta haram. Fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuknya. Dan ini ancaman yang luar biasa bagi mereka yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Tentu saja apa yang dia makan nanti akan tumbuh menjadi darah yang haram, jadi daging yang bermasalah dan seterusnya. Dan Nabi SAW menegaskan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka layak untuknya. Baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan, apabila seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dari sesuatu yang haram, maka sama dengan dia tidak ngasih nafkah. Itu dihukumi sama dengan dia tidak ngasih nafkah. Artinya dia belum menunaikan kewajibannya. Dan tadi Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayyaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap telah berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Sehingga kalau dia memberikan nafkah haram, dihukumi oleh para ulama seperti dia nggak ngasih nafkah. Artinya dia apa? Berdosa. Sampai dia bisa menyediakan nafkah yang halal bagi keluarganya. Baik, saya boleh buka catatan? Boleh nggak? Boleh Ustaz. Boleh. Monggo Ustaz. Baik, coba saya bukain catatannya. Monggo Ustaz. Ini ada kutipan yang disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau ulama Syafi'iyah. Dalam kitab beliau Mughnil Muhtaj, Syarah Al-Minhaj. Kalau Al-Minhaj itu bukunya An-Nawawi. Kemudian beliau mengatakan, qala An-Nawawi, kata An-Nawawi rahimahullah. Dan kita kenal siapa Imam An-Nawawi. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Kata beliau, yalzamu zauj al-kasbu lil infaqi ala zaujah. Seorang suami wajib untuk bekerja agar dia bisa memberikan nafkah bagi istrinya. Wa huwa kadzalika kama yalzamuhu li nafaqati nafsihi. Demikian pula dia juga wajib memberikan nafkah untuk dirinya. Lalu setelah itu beliau memberikan rincian, bagi yang punya kemudahan maka dia harus ngasih nafkah yang lebih, dan bagi yang kesulitan dia harus ngasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau mengatakan, wa mahalluhu ma idza kana qadiran ala kasbi halalin. Dan ini hanya berlaku apabila dia mampu memberikan nafkah dari kerja yang halal. Amma idza kana al-kasbu bi a'yanin muharramatin. Namun kalau pekerjaan dia itu adalah pekerjaan yang haram, seperti kabai'il khamri, seperti jual beli khamr. Au kana al-fi'lu al-muwassilu lil kasbi muharraman, atau perbuatan yang dia lakukan itu mengantarkan kepada praktek yang haram. Kakasbil munajjim, seperti pekerjaan yang dilakukan oleh peramal. Wal kahin, atau dukun. Kata An-Nawawi, fahuwa kal adam. Maka orang yang ngasih nafkah kepada keluarganya melalui jalur-jalur yang haram tadi, statusnya kal adam, seperti dia nggak ngasih nafkah, alias dia belum menunaikan kewajibannya. Dari semua dalil dari Al-Quran maupun hadis yang tadi kita bacakan di awal, kita mendapatkan kesimpulan bahwa seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada istri dan anaknya itu wajib.
Dan konsekuensinya dia harus menyediakan nafkah yang halal. Kalau dia tidak bisa menyediakan nafkah yang halal, maka bagi para ulama dia seperti belum memberikan nafkah. Dan itu artinya dia belum menunaikan kewajiban. Maka menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, sejauh mana kewajiban seorang suami untuk menyediakan nafkah yang halal bagi keluarganya? Jawabannya adalah jika dia tidak menyediakan nafkah yang halal bagi keluarganya, berarti dia belum disebut telah menunaikan kewajibannya. Bisa jadi misalnya penghasilan dia puluhan juta, bahkan di angka ratusan juta. Tapi ketika itu dari hasil yang haram, tabungan dia banyak, kemudian dia kasihkan kepada anak dan istrinya, walaupun mereka punya tabungan yang besar, tapi hukum yang berlaku dalam hal ini, dia seperti nggak ngasih apa-apa. Karena sesuatu yang haram seharusnya dia tinggalkan, bukan dia simpen, kemudian dia berikan nafkah kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Masya Allah, begitu urgensinya Ustadz ya, terkait pentingnya nafkah halal gitu kan. Sama saja kalau kita tidak memberikan nafkah secara halal, sama saja tidak memberikan nafkah yang itu sesuai dengan kewajiban tadi Ustadz ya. Betul, berarti Dan dia belum menunaikan kewajiban. Dan itu jatuhnya berdosa Ustadz ya. Masya Allah. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, terkait masalah nafkah halal ini Ustadz, biasanya kan muncul juga pengaruh. Bagaimana sih Ustadz pengaruh nafkah halal itu sendiri bagi keluarga Ustadz? Nah, itu kan ada buahnya Ustadz ya. Kalau memberikan nafkah halal itu seperti apa sih Ustadz pengaruhnya terhadap keluarga itu sendiri Ustadz? Fadhil Ustadz. Kita coba tarik terlebih dahulu terkait orang yang makan harta haram, baik haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya. Misalnya ada orang makan babi atau minum khamr, ini berarti dia mengkonsumsi sesuatu yang haram zatnya. Kemudian juga ada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram cara mendapatkannya, makan hasil mencuri, makan hasil korupsi, dan seterusnya, termasuk makan uang sogok. Bagaimana status orang yang makan harta-harta haram semacam ini? Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan dalam hadis yang ma'ruf, insyaallah Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'asa akbar yamuddu yahdai ila sama ya rabbi ya rabbi. Lalu Nabi SAW membuat permisalan. Ada orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, ash'asa akbar, rambutnya acak-acakan, kemudian badannya penuh dengan debu, yutilus safar, dan dia melakukan safar yang panjang. Yamuddu yadai ila sama, dalam posisi ketika itu dia berdoa, dia menengadahkan tangannya. Wa qala ya rabbi ya rabbi, kemudian dia memanggil Allah, ya rabbi ya rabbi, ya Allah ya Allah, dengan memuji Allah menggunakan nama Rabb. Orang ini melakukan doa dengan kondisi banyak unsur mustajab. Pertama, dia musafir. Yang kedua, penampilannya bukan penampilan orang yang mewah, dalam kondisi rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya lusuh, dan doa dalam keadaan menampakkan kemiskinan, itu semakin mustajab. Makanya kenapa doanya orang-orang yang wukuf di Arafah itu mustajab, karena mereka dalam kondisi serba kesederhanaan. Pakaiannya cuma 2 lembar. Mereka tidak menggunakan tempat yang mewah, dan mereka tidak menggunakan tutup kepala. Mereka berdoa di bawah terik matahari, karena dianjurkan ketika di Arafah orang berdoa di tempat terbuka yang terkena panas matahari. Dalam posisi mungkin di badannya penuh dengan keringat, bau, dan seterusnya. Di saat itu dia butuh pertolongan kepada Allah. Ini salah satu di antara sebab mustajabnya doa. Kemudian yang ketiga, orang ini mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan termasuk sebab mustajabnya doa. Lalu dia memuji Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Dia memanggil Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Apa kata Nabi SAW? Dengan semua faktor mustajabnya doa ini, gak ada artinya sama sekali disebabkan karena dia mengkonsumsi yang haram. Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan badannya diberi nutrisi dengan nutrisi yang haram.
fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Padahal ada banyak sekali faktor di mana doa itu mustajab. Baik. Jika doanya tidak mustajab, maka kemungkinan besar amalnya tidak diterima. Karena ibadah itu adalah doa. Apa sih yang kita harapkan dari ibadah? Kita ingin dapat pahala, Pak. Sehingga kita sujud, kita ruku, kita beribadah kepada Allah biar kita dapat pahala. Makanya ibadah adalah doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Karena ibadah itu ada dua, karena doa itu ada dua, ada doa yang bentuknya permintaan, ada doa yang bentuknya ibadah. Doa ibadah, kenapa disebut doa? Karena orang ibadah, dia ingin dapat pahala. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai bekal ketika di yaumil qiyamah. Maka jika doa yang sifatnya permohonan tidak diterima, bisa jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan juga tidak diterima oleh Allah. Itu bahaya besar ketika orang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan salah satu di antara buktinya adalah berkaitan dengan orang yang dia melakukan haji atau umroh dengan harta yang haram. Pada saat dia datang di kota suci, lalu dia melantunkan ihlal, labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah karena dia hartanya haram, la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Coba. Harapan dia dapat pahala besar dari haji dan umrah yang dia lakukan. Pada waktu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, enggak ada labbaik untuk kamu. Tamu ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang sedang haji atau umrah disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Wafdullah, sebagai tamunya Allah. Tapi tamu ini ditolak oleh tuan rumah. Karena ini tamu datang dengan cara maksiat. Dia menggunakan harta yang haram. Pada saat dia datang dengan cara maksiat, menyatakan aku sambut panggilanmu ya Allah, enggak ada sambutan untuk kamu. Apa yang kira-kira bisa dia bayangkan? Ini pengaruh buruk bagi mereka yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka ada sebagian orang yang punya prinsip, dan saya bisa sebut ini prinsip yang menyesatkan. Ini akidah menyesatkan. Sudahlah, kamu gak usah terlalu serius memikirkan harta haram. Sing penting rajin ibadah, ojo lali poso sunnah, qiyamul lail tahajud, kemudian sedekah jangan lupa, nanti dipakai haji dan umroh, insya Allah balik gayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Rumangsamu. Kok yono wong sing koyo ngene, Pak? Dan memang banyak ya, memang banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Dia merasa bahwa ketika dia rajin ibadah seperti itu, dosa korupsi, dosa uang haram, dosa sogok yang dia terima hilang semua. Berkali-kali saya mendengar orang yang punya pemahaman demikian. Sehingga kenapa orang itu termotivasi untuk melakukan tindakan yang maksiat, mengambil harta haram? Salah satunya ini. Karena dia tertipu dengan aneka janji-janji dalam hadis. Pak, katanya puasa Arafah menghapuskan apa, Pak? Puasa Arafah. Dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi kalau tahun ini kita puasa Arafah, tahun depan kita puasa Arafah, masih punya tabungan kan? Karena puasa Arafah menghapus dosa di masa silam dan dosa di masa mendatang. Tahun ini puasa Arafah, kemarin diampuni, ke depan diampuni. Ini puasa Arafah lagi. Ini Ustaz, coba numpuk ampunan yang sebelumnya, Ustaz. Dan kita masih punya tabungan untuk ampunan tahun mendatang. Subhanallah. Padahal yang namanya amal wajib saja tidak bisa menghapus dosa kecuali ketika orang itu meninggalkan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Antar salat 5 waktu, antara Jumatan dengan Jumatan berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya bisa menjadi kafarah dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Makanya para ulama mengatakan untuk dosa besar, Pak, nggak bisa hapus dengan amal. Bisanya dengan apa? Tobat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum.
Kalau kalian menjauhi kabair, kabair artinya dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang untuk melakukannya. Nukaffir ankum sayyi'atikum, barulah Allah akan menghapuskan dosa kalian. Menjauhi itu artinya apa? Dia bertobat. Sehingga kalau ada orang menikmati dosa besar dan dia mungkin gak ada perasaan bersalah, lalu dia yakin, udahlah mas, biarkan saja. Nanti kalau kita sholat kan hapus itu dosa. Sholat 5 waktu bisa jadi kafaroh. Dengan puasa hapus dosa kita. Begitu Idul Fitri seperti kembali suci. Sampai salah tafsir Idul Fitri diterjemahkan kembali suci. Pakai bahasa Arab orang mana? Idul Fitri itu bukan kembali suci ya. Artinya apa? Yang benar, kembali berbuka. Kembali tidak puasa. Karena terlalu bernafsu bagi dia. Di saat dia bermaksiat tapi banyak mengharapkan ampunan, namun tidak ada perubahan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa orang itu jadi bertahan untuk berbuat maksiat. Allah kasih gambaran ya. Yang pernah terjadi pada saudaranya Yusuf. Ketika mereka mau merencanakan makar untuk membunuh Yusuf. Allah sebutkan di surat Yusuf. Uqtuluhu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Bunuh Yusuf. Buang dia ke padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia enggak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Lalu apa kata mereka? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah kita bunuh Yusuf, kita bareng-bareng jadi orang soleh. Masya Allah. Coba Pak, mau membunuh Nabi dengan ada rencana setelah ini kita akan jadi orang soleh. Itu akan membuat dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Maka ketika ada orang yang dia punya rencana untuk berbuat maksiat, di saat yang sama nanti setelah ini kita akan umroh, setelah ini kita akan haji, setelah ini kita akan sholat, setelah ini kita rajin ibadah dan seterusnya. Dalam bayangan dia semua itu akan menghapus dosanya. Akhirnya dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Gak ada rasa takut. Itulah yang terjadi kenapa ada banyak sekali mereka, mohon maaf nih, ini orangnya berafiliasi dengan agama. Mungkin bergelar ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi dia mengambil uang haram tanpa rasa takut. Subhanallah. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan. Percuma saja ente berdoa, ente beribadah, mohon ampun, kalau kemudian makanannya makanan yang haram, makanannya haram, minumannya haram, dia gemuk dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabai? Bagaimana mungkin ibadahnya bisa diterima? Sementara fisiknya tumbuh dari sesuatu yang haram. Baik. Selanjutnya. Lalu bagaimana dengan anggota keluarganya, Pak? Apakah pengaruh ini juga terjadi pada istri dan anak-anaknya? Karena ketika dia pendapatannya haram, tentu saja mereka juga turut menikmatinya. Para ulama dalam hal ini memberikan rincian menjadi 2. Yang pertama, jika keluarganya tahu bapak ini pendapatannya haram dan mereka turut menikmati, mereka merasa bahagia dengan itu, menikmati dengan itu, tidak ada perasaan berdosa. Sehingga saat dia tahu suaminya bekerja di sesuatu yang haram, dia menikmati itu. Dia juga turut merasakan kemewahannya. Maka nasib dia sama seperti bapaknya. Nasib istri ini sama seperti suaminya. Sebagaimana suaminya menikmati hal yang haram, maka istrinya juga menikmati hal yang haram. Yang kedua, bagi anggota keluarganya yang tidak tahu, dalam keyakinan dia, ini halal kok. Saya nggak pernah berpikir kalau suami saya kerja di tempat yang haram. Maka insya Allah apa yang dia nikmati statusnya halal. Dan karena halal tidak berkonsekuensi seperti tadi. Yang ketiga, dia tahu, tapi dia terpaksa. Saya harus kemana? Saya tidak bekerja. Misalnya sang istri ini, dia seorang ibu rumah tangga, dia tidak berpenghasilan, anaknya juga masih kecil-kecil. Kalau saya harus pisah dari suami, nanti saya harus nyari pekerjaan di mana? Sementara dia punya banyak keterbatasan untuk bekerja. Nah, untuk jenis yang ketiga ini, ulama beda pendapat. Nanti coba insya Allah kita bahas di pertanyaan yang ketiga. Masya Allah.
Betul nggak pertanyaan ketiga? Betul Ustaz, Masya Allah. Ustaz sudah tahu pertanyaan dari saya. Nah ya. Karena sudah saya nomor 3 tadi Ustaz gitu kan. Nah, kita tadi sudah memberikan rincian ya. Yang pertama apa? Istri dan anak turut menikmati. Dia tahu dan dia menikmati. Maka nasibnya sama sebagaimana suami atau bapaknya. Yang kedua, yang tidak tahu. Istrinya nggak tahu, anaknya juga nggak tahu. Taunya dia, bapak saya adalah seorang ASN misalnya, atau seorang karyawan instansi tertentu, karyawan BUMN. Dia nggak pernah ngerti kalau misalnya suaminya korupsi sekian. Dia nggak pernah tahu kalau suaminya menggelapkan dana negara sekian. Sehingga bagi dia apa yang didapatkan oleh suaminya kok gede, alhamdulillah, mungkin karena pangkat bapak bagus, ya. Mungkin karena bapak sering ngisi khutbah di kantor misalnya ya, sehingga dapat insentif yang lebih. Dalam bayangan dia cuma itu. Maka ketika dia meyakini apa yang didapatkan oleh suaminya itu halal, gak ada kecurigaan sedikit pun dari istrinya atau anaknya kalau bapaknya mengambil sesuatu yang haram, maka insya Allah gak ada beban dosa bagi mereka. Karena mereka nggak tahu. Yang ketiga ini, dia tahu dan dia tidak mau menikmati. Dalam posisi dia tidak bisa pisah dari suaminya. Baik, memang dalam keterangan sebagian ulama disebutkan bahwa ketika sang suami tidak bisa menghasilkan nafkah yang halal, sebagaimana yang disampaikan oleh An-Nawawi, lanjutan dari yang tadi kita sebutkan ya, maka istri diperbolehkan untuk mengajukan khulu. Istri boleh mengajukan khulu. Sehingga dalam posisi ketika suaminya pendapatannya haram dan dia tahu suami saya pendapatannya haram, dia sampaikan kepada suaminya, kamu kalau bisa pekerja yang halal. Tapi suaminya tetap nggak mau, saya pengen bertahan di sini. Tidak ada sumber pendapatan yang halal bagi suaminya. Misalnya dia kerja di lembaga ribawi. Maka dalam hal ini istri boleh mengajukan khulu. Dengan pertimbangan, satu, nafkah suaminya haram. Yang kedua, orang yang secara sengaja mengambil harta haram dan dia tahu itu haram, status dia orang fasik. Dan ketika ada lelaki yang fasik, maka istri muslimah yang baik, dia punya hak untuk khulu, gugat cerai kepada hakim atas kondisi suaminya sebagai orang fasik. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau sang istri tidak mau khulu? Ada banyak pertimbangan, misalnya ini kalau saya lepas dari suami saya, misalnya ya, pertimbangan anak yang masih kecil, pertimbangan saya nanti kerja apa, dia sudah nggak punya orang tua, saudaranya juga nggak ada yang memperhatikan dia kalau dia nggak punya sumber pendapatan. Sehingga ketika sampai harus cerai, saya harus tinggal di mana? Banyak wanita yang kondisinya seperti itu. Maka dia masih boleh bertahan, dalam arti tidak gugat cerai. Namun dalam hal ini ya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, dia hanya boleh mengambil senilai yang cukup untuk bertahan hidup. Jadi kurang lebih pakai bahasa lain ya, angka minimal. Berapa itu Pak? Ya tergantung masing-masing daerah. Sehingga misalnya Madiun ya, Pak Samekto, Anda kan sudah 2 kali nikah ya. Mohon maaf saya bocorkan. Masya Allah. Berapa angka minimal seorang wanita bisa hidup normal di Madiun? Per hari berapa? 100? Gak kelebihan itu. Berarti mahal. Madiun mahal. 100.000 betul? Enggak Pak. Berapa kalau Bapak? Menurut Bapak berapa? Iya. Minimal bisa hidup. Nasi pecel 5.000, 15.000, Masya Allah. Harus iya, dikonfirmasi ke ibu-ibu Ustaz. Ini standarnya kan yang penting bisa hidup. Nasi pecel 5.000, itu pecel pinco. Pinco ya? Ustaz. Pinco 5.000. Tanpa lauk itu Ustaz. Tanpa lauk. J. Sebenarnya mohon maaf ya, kalau orang makan pecel sehari sekali hidup nggak? Hidup Ustaz. Hidup. Jadi cukup 5.000 Ustaz.
Kalau 3 kali itu kelebihan ya. Kelebihan. Ya. Sehingga misalnya seorang wanita dikasih nasi pecel sehari sekali, urip nggak kira-kira Pak? Itu. Urip nggak? Berarti 6.000 cukup. Hah? Konfirmasi ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu 5.000 pripun? Setuju? Boten Ustaz, betul setuju Ustaz. Pripun niku Ustaz? Nah, ya tambahi lawuh, kerupuk, barokah gitu. Tambah 1.000 nggih. Nggih. Sama usus 1.000, 7.000 Ustaz. 7.000 usus 1.000 wis, pun 7.000. Pun sampun cekap nggih ibu-ibu 7.000. Oke, Ustaz. Tadi jenengan nek loro ya rasa arep-arep suami diruqyah saja gitu. Jadi nggak berpikir panjang orang ini. Sudahlah Pak, yang penting pokoknya saya bertahan hidup. Ini orang nafkahnya berapa jadinya? Ya secukupnya. Dia hanya boleh ngambil segitu. Misalnya ya, penghasilan suaminya sampai anggaplah 20 juta. Tapi haram semuanya. Dia tahu ini suami kerja di tempat yang haram, tempat yang riba. Sementara dia nggak ingin, dia sadar nggak ingin menikmati itu. Dia hanya boleh untuk ngambil sesuai dengan biaya hidup normal dia. Berapa Pak? Andaikan dia cukup dengan 1,5 juta per bulan, maka hanya boleh 1,5 juta. Walaupun suaminya pendapatannya 20 juta. Jadi dia nggak boleh menikmati koleksi Tupperware ya. Apalagi tas branded. Kemudian koleksi jilbab ya. Tiap pekan beli kerudung baru, enggak. Dia hanya boleh mengambil senilai yang hanya bisa dipakai untuk hidup. Jika dia nggak mau pisah. Hal yang sama juga dialami oleh anaknya. Baik, ini pendekatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Berbeda dengan pendekatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin, jika kita baca dari beberapa fatwa yang beliau sampaikan, beliau itu nampaknya lebih longgar berkaitan dengan masalah menerima harta dari orang lain yang sumber pendapatannya haram. Karena prinsip beliau, kalau ada orang punya harta haram, lalu kemudian harta itu diberikan kepada orang lain, maka status penerimanya halal. Status bagi penerima halal. Yang nanggung dosa yang ngasih. Sampai beliau ketika ditanya tentang masalah seorang lelaki yang pendapatannya haram, kemudian dia kasihkan sebagai nafkah bagi anak dan istrinya. Kata beliau, anak dan istrinya berhak untuk menikmati sebagai nafkah, yang nanggung dosa bapaknya. Beliau mengatakan, lakumul ana, lakumun hana wa alaihil ana. Engkau berhak untuk menikmati hasil, wa alaihil ana, tapi dosanya ditanggung oleh suamimu. Ini prinsipnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena dia sah sebagai nafkah. Dan pada saat dia menerima sebagai nafkah, dia tidak bertanggung jawab mengenai dari mana cara suami mendapatkan harta itu. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga dalam hal ini ada dua pendekatan. Kalau Syekh bin Baz itu pertimbangannya pertimbangan minimalis, ibtirar, pertimbangan terpaksa. Sehingga hanya boleh untuk menutupi keterpaksaan. Sementara kalau pertimbangan Syekh Utsaimin adalah selama kau dapat dengan cara nafkah, kau tidak bertanggung jawab berkaitan dengan bagaimana cara suamimu bekerja. Wallahu alam. Siap. Nggih. Sampun azan? Belum nggih. Saya lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik. Terkait jadi nanti kita azan dulu sholat atau gimana? Nggih, azan dulu baru dilanjut gitu. Sholat ke belakang ya Mas ya. Oke, azan dulu Ustaz. Nanti belum azan ya Mas ya. Kurang 1 menit. Oke. Kurang 1 menit. Kurang Berarti 1 menit saya yang tanya kalau gitu. Tanya berapa Ustaz? Ke saya. Iya. Karena tidak bisa jawab Ustaz. Masya Allah. Azan dulu mawon Mas. Nah. Oh ada hadiahnya Ustaz. Mau ditanyakan dulu. Baik. Ada hadiah Ustaz. Parfum. Ini parfum. Yang tadi belum pakai parfum angkat tangan. Yang belum pakai parfum angkat tangan. Oh di belakang, ada. Baik, Masya Allah. Geser ke belakang. Nanti ya dapat parfum. Parfum. Barakallahu fikum. Hati-hati yang di sebelahnya Pak, beliau belum pakai parfum. Pakai parfum. Yang belum mandi. Oh baik, titipan pertanyaan dari panitia yang belum mandi. Yang belum mandi angkat tangan. Oh Masya Allah. Masya Allah. Depan sendiri Ustadz langsung.
Agak geser sebelah sini mboten apa-apa Ustaz. Masya Allah, pantesan di Neng. sebelah ini. Oke, pun cekap nih. Kita Adzan adzan dulu ya. monggo. Siap. Alhamdulillah. Nah. Baik. Izin kami lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya terkait sebagai seorang orang tua Ustaz. Orang tua yang ketika tiba-tiba ada seorang
lelaki yang ingin menghendaki melamar ananda tercinta, tapi seorang lelaki ini bekerja di tempat yang haram. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini, Ustaz, terkait masalah itu, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ada lelaki yang dia bekerja di tempat yang haram, kemudian dia melamar seorang wanita untuk dia nikahi, dan dia tahu si lelaki ini bekerja di tempat yang haram, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, dia harus mensyaratkan agar lelaki ini pindah dan mencari pekerjaan yang lain. Karena kalau kemudian pekerjaan itu haram dan dia tahu, konsekuensinya tadi, kalau sudah nikah saja dia diperbolehkan untuk khulu', dan kalaupun kemudian dia nggak mau khulu', dia harus bertahan tapi dengan mengambil jatah yang sangat sedikit. Itu akan memberikan madarat bagi dia. Dia tidak bisa menikmati harta yang banyak yang dimiliki oleh suaminya. Kok misalnya ngajak suaminya umroh atau jalan-jalan, nggak bisa. Karena dia hanya mengambil senilai yang cukup untuk biaya hidup tanpa berlebih. Oleh karena itu di depan dia harus mensyaratkan, saya mau menikah dengan kamu, saya terima lamaranmu dengan catatan kamu harus pindah pekerjaan. Kalau nggak mau, ya sudah, pernikahan tidak dilanjutkan. Demikian aturan yang bisa dilakukan oleh mereka yang sedang dilamar oleh lelaki yang pekerjaannya haram. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, kekuatan wanita itu adalah mengajukan syarat di depan. Ketika dia mengajukan berbagai macam syarat sebelum akad nikah, maka syarat itu menjadi hak para wanita tersebut. Nabi SAW mengatakan, inna ahaqqas syuruti antufu mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang menghalalkan kemaluan. Antufu mastahlaltum bihil furuj. Persyaratan pernikahan. Sehingga ketika seorang wanita sebelum akad nikah dia mengajukan kepada calon suaminya, saya mau kau nikahi dengan syarat 1, 2, 3 sampai dia sebutkan 100 syarat. Ya. Kok enggak ada lelaki yang mau? Memang belum jodohnya. Saat dia mengajukan syarat 1, 2, saya mau kau nikahi dengan syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat ini, dan seterusnya. Dalam posisi itu kemudian dipenuhi semua oleh lelaki tadi. Baik, siap, saya akan menikahi kamu dengan semua syarat ini. Maka ketika terjadi akad nikah, si lelaki ini wajib mewujudkan semuanya. Misalnya, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat saya nanti dihajikan furoda, nomor 1 ya. Yang kedua, jalan-jalan ke Eropa. Yang ketiga, masuk kuburan bersama misalnya. Ziarah kubur maksudnya. Kok enggak ada lelaki yang bersedia, ya memang belum jodohnya. Sehingga dalam hal ini boleh saja wanita mengajukan syarat seperti itu. Dan pastikan bagi para wanita yang tahu ya, kalau orang yang melamar ini masih bergesekan dengan sesuatu yang haram. Masih bergesekan dengan sesuatu yang haram. Misalnya dia punya kebiasaan A, punya kebiasaan B. Contohnya, dia tahu ini calon suaminya ngerokok. Maka dia bisa syaratkan, saya mau menikah dengan kamu asal kau tinggalkan rokok. Nah, dia bawa rokok langsung dimatikan. Wah, sudah aku tinggalkan. Udah kan? Ya enggak sekali ini kan. Dan seterusnya. Yang kedua, misalnya minta aku tidak mau dipoligami, oke, kabulkan. Aku tidak mau pindah kota, baik, dikabulkan. Dan seterusnya. Termasuk misalnya hal-hal haram yang perlu diperhatikan. Dia punya kebiasaan apa, Pak? Game online. Aku nggak mau kalau kau masih game online. Atau yang lain, termasuk diantaranya kerja di tempat yang haram. Jadi dia harus menyampaikan syarat agar si lelaki ini tidak menjadi lelaki yang fasik atau tidak memberikan sumber pendapatan yang haram. Wallahu a'lam. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait
warisan Ustaz. Ketika sang suami meninggal gitu kan dan meninggalkan warisan. Nah, ini bagaimana hukum warisan dari harta haram itu Ustaz? Tafadhol Ustaz, bagaimana terkait itu Ustaz? Kalau ada orang tua yang dia bekerja mungkin selama tahunan dan sumber pendapatan dia adalah haram, sampai kemudian menghasilkan rumah, menghasilkan aneka properti yang dia miliki, kemudian orangnya meninggal. Bagaimana hak anak dan istrinya yang dia tahu bahwa bapaknya atau suaminya bekerja di tempat yang haram, kemudian meninggalkan harta warisan yang haram. Jumhur ulama mengatakan, dan jumhur ulama ini 4 mazhab, demikian pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jumhur ulama punya kaidah seperti ini. Annal mauta la yutayyibul khabitha. Kematian itu tidak bisa mengubah sesuatu yang najis jadi suci. Saya ulang. Menurut jumhur ulama, annal khabitha la yutayyib al maut. Bahwa kematian itu tidak bisa menyebabkan sesuatu yang najis jadi suci. Al-khabith dalam masalah harta adalah haram. Sehingga keberadaan kematian tidak menyebabkan sesuatu yang haram jadi halal. Yang haram tetap haram walaupun pemiliknya sudah mati. Ada orang maling misalnya. Setelah dia bawa sampai kemudian dikejar-kejar nggak ketemu, akhirnya orang ini mati. Ya. Orang ini mati. Kemudian harta hasil maling itu tetap ada di rumahnya. Anaknya tahu, ini bapak dapat ini dari hasil maling. Terus sekarang bapak sudah mati misalnya. Apakah hasil maling ini jadi halal? Tidak. Karena kematian tidak bisa mengubah yang najis jadi suci, tidak bisa mengubah yang haram jadi halal. Baik. Lalu tugas anak bagaimana? Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya bacakan ini. Kata beliau, man waritha malan wala ya'lam min aina kasabahu muwarrithuhu amin halalin amin haramin. Siapa yang mendapatkan warisan harta dan dia tidak tahu dari mana sumber pendapatan harta itu, sumber pendapatan orang yang meninggalkan warisan ini, misalnya sumber pendapatan bapaknya atau sumber pendapatan saudaranya, dia nggak tahu apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Walam takun alamatan, dan tidak ada tanda di sana. Fahuwa halalun bijma'il ulama, maka statusnya halal dengan ijma' ulama. Sehingga kalau anak nggak ngerti sama sekali, bapak itu kerjaannya halal haram ya, saya nggak tahu, tapi ngertinya bapak kerja di instansi ini, bapak kerja di lembaga ini, tapi saya nggak tahu rinciannya, apakah beliau dapat uang suap, uang ini saya nggak tahu. Kumpul jadi satu, campur dengan harta yang dimiliki oleh sang bapak termasuk gajinya. Dalam posisi ketika anak tidak tahu, maka ulama mengatakan ijma' statusnya warisan yang halal. Kemudian kata beliau, fa in alima anna fihi haraman. Kalau si anak ini tahu, ahli waris tahu bahwa dalam harta itu ada bagian yang haram, wa syakka fi qadrihi, namun dia ragu berapa bagian yang haram dan berapa bagian yang halal, akhraja qadral harami bil ijtihad, maka dia bisa keluarkan nilai yang haram bil ijtihad, dengan ijtihad. Ijtihad yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah dengan memperkirakan. Dia memperkirakan dari semua pendapatan yang dimiliki oleh bapak. Terus dia mencari tahu berapa sih gaji bapak bulanan, sekian. Insentif resminya berapa, sekian. Lalu dia hitung, oh berarti kurang lebih pendapatan bapak per bulan tuh sekian. Tapi ini kok lebih, ada banyak sekali yang dimiliki oleh bapak. Dia hitung ya, berarti kelebihan ini kemungkinan harta bermasalah. Misalnya tidak ada rapat tapi tanda tangan rapat. Dapat amplop enggak? Dapat. Tidak ada perjalanan dinas tapi ada tanda tangan perjalanan dinas. Dapat amplop lagi.
Tidak ada survei, tapi tanda tangan survei, dikasih amplop dan seterusnya. Dia dapetin itu dan dia curiga, jangan-jangan orang tuanya mendapatkan tambahan yang nggak benar. Maka anaknya beristihad, berusaha untuk memilih, oh kira-kira sumber pendapatan yang haram sekian. Di saat itulah dia buang bagian yang haram. Terus gimana Pak? Dia salurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan madhab Malikiyah. Wa qad su'ila Yahya bin Ibrahim al-Maliki. Seorang ulama yang bernama Yahya bin Ibrahim, ulama Malikiyah, anil malil haram, tentang harta haram. Hal yahillul mirathu amla? Apakah itu hal yuhillul miratha amla? Apakah itu bisa menghalalkan warisan ataukah tidak? Faqala fa'ajaba rahimahullah, lalu beliau memberikan jawaban, la yahillul malul haramu fi qauli Malikin. Tidak halal harta haram untuk diwariskan dalam pendapat Imam Malik. Sehingga dalam posisi ini ketika orang meninggalkan harta yang haram, maka bagi ahli waris yang tahu kalau ini adalah harta haram, dia tidak boleh miliki, tapi dia serahkan untuk baitul mal apabila negara bisa menampung itu. Kalau tidak, dia bisa salurkan untuk kegiatan sosial, keagamaan maupun non keagamaan, atau bisa jadi dia berikan kepada fakir miskin di sekitarnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi tentang pembahasan kita yang sangat padat ini Ustaz, terkait sudah halalkah nafkah untuk anak istriku, yang kita rincikan secara detail dari sisi suami gitu kan, terkait kewajiban memberikan nafkah yang halal, karena kalau tidak memperhatikan itu sama saja kita tidak menunaikan kewajiban dan jatuhnya adalah berdosa. Dan dari sisi istri sendiri juga kita bahas detail, bahkan sampai ketika sang suami meninggalkan atau memberikan warisan dan status hartanya seperti apa, itu sudah kita bahas lengkap malam hari ini Ustaz. Apa kita buka sesi tanya jawab Ustaz? Dibuka Ustaz? Kayaknya mereka nggak pengen tanya kayaknya. Nggak pengen tanya berarti. Kita tutup saja kalau ditanya sama Ustaz mau nggak berarti? Ya, karena ada hadiah Ustaz gitu. Masya Allah. Kan. Kita ada, sampai jam berapa? Ya? Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa Mas Yoga? Jamaah pengen sampai jam berapa? Sampai jam berapa jamaah? Subuh. Oh subuh Ustaz terus Soban. Masya Allah. Berapa Ustaz? Non-stop berarti Ustaz? Boleh. Masalahnya kasihan takmir. Oh ngoten. Nanti mereka kebebanan makan malam ya. Makan malam. Belum disiapkan sama takmir. Nggih, betul, kebebanan makan malam. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya Ustaz berarti. Saya izin bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, mohon kalau gitu Ustaz. Mohon maaf izin saya bacakan pertanyaan masuk. Nanti terakhir mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Ini sudah ada 3 pertanyaan, saya izin baca. Nanti ada pertanyaan dari Ustaz, dapat hadiah mungkin. Ada mikrofon di belakang yang sudah disiapkan panitia. Itu untuk apa itu Mas? Untuk yang mau bertanya langsung. Oh anjay. Saya izin baca dulu pertanyaan ya Ustaz. Kok tambah banyak ini. Saya izin baca dulu Ustaz. Ada pertanyaannya cukup panjang ini Ustaz. Mengarang pendek atau bikin cerpen ini Ustaz. Saya izin baca Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz izin bertanya. Apa hukum bekerja sama dengan freelancer programmer, video editor atau desain grafis dan sebagainya yang dia menggunakan software bajakan Ustadz? Apakah freelancer tersebut berhak meminta fasilitas software atau OS yang ori ke yang mengajak kerjasama? Atau bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh pihak yang mengajak kerjasama dan pihak freelancer tersebut Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Pertama kita perlu memberikan nasihat ya kepada para pekerja digital, baik sebagai programmer, sebagai desainer, terus apa lagi, sebagai dan aneka yang Anda menggunakan software. Kalau Anda nyari duit, Anda bekerja, ya jangan pakai fasilitas orang lain. Ada orang misalnya ngojek, tapi pinjem motor tetangga. Kalau kemudian nyari duit ya harusnya modal. Anda keluarkan modal, beli motor, mau saya gunakan untuk kerja, ya silahkan. Tapi motor sendiri jangan pinjem motor tetangga atau make tanpa izin. Tentu saja ini hal yang nggak benar ya. Dan kita sepakat itu nggak benar. Baik. Kalau kemudian sudah kejadian gimana Pak? Misalnya ada motor tetangga nganggur, tiba-tiba langsung dia dipakai ngojek, dapat duit. Kalau seperti ini sudah terjadi, maka
tetangganya berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari kerjanya. Sehingga dihitung. Misalnya ya, kalau ada driver megang mobil untuk travel ke Surabaya misalnya, Madiun Surabaya sehari, biasanya berapa Pak? 300? 500 ya, 500. Driver ini bukan pemilik mobil, mobilnya milik orang. Biasanya mobil dapat berapa dari 500 itu? 50%. Baik, kurang lebih ngitungnya kayak gitu. Sehingga kalau ada orang menggunakan kendaraan orang lain, lalu dari situ dia mendapatkan hasil, maka pemilik kendaraan dapat sekian persen. Anggaplah 50%. Nah, kira-kira bagi mereka yang menggunakan software bajakan tapi dipakai untuk kerja, dapat hasil, berarti pemilik software ini punya hak terhadap hasil yang dia miliki. Terus gimana Pak? Coba Anda hubungi CS-nya pemilik software. Sampaikan, mohon maaf saya kemarin menggunakan software Anda secara tidak legal, dan dari hasil itu saya bisa mendapatkan duit sekian miliar misalnya. Udah? Terus gimana ini? Anda mau saya kasih bagian 70% mau enggak? 50% mau enggak? Deal-dealan. Kalau mereka setuju, kasihkan, selesai, sudah halal. Masalahnya ini kan enggak mungkin. Mana ada pemilik software kayak gitu? Sehingga orang misalnya menggunakan Microsoft ya, dari hasil itu dia bisa mendapatkan duit. Terus dia hubungi CS-nya Microsoft, Pak, saya sudah mendapatkan hasil dari penggunaan software Anda. Ini saya mau bagi hasil. Silahkan transfer ke rekening Microsoft gitu. Ketemu nggak kira-kira? Enggak. Makanya akses ini nggak ada. Nah, ketika akses seperti ini nggak ada, maka satu-satunya jalan adalah sebelum Anda bekerja, Anda harus punya kendaraan sendiri. Jangan menggunakan dan membajak kendaraan orang lain. Kalau membajak kendaraan orang lain, berarti ada sumber pendapatan yang itu bukan 100% milik Anda, milik orang lain. Nah, yang jadi masalah bagaimana Pak kalau kita kerjasama sama orang ini? Kita kan tujuannya lebih kepada hasilnya, bukan kepada softwarenya. Ya, kalau kemudian Anda bersyirkah dengan yang bersangkutan, berarti pastikan orang yang Anda ajak bersyirkah itu modalnya halal, ya. Misalnya, Bapak mau buka usaha, lalu si B mau ikut nimbrung sebagai pemodal. Berarti kita pastikan apa? Modalnya si B harus halal. Sudah? Ini kalau kerjasama. Sehingga kalau Anda kerjasama dengan seorang desainer atau programmer, maka pastikan kerjanya halal. Kerja halal itu ketika dia menggunakan fasilitas milik pribadi atau dia menggunakan fasilitas pinjam orang lain secara legal, itu silakan. Tapi kalau pakai bajak membajak seperti ini, ya mohon maaf, seharusnya ini tidak dipakai bekerja. Karena membajak itu berarti dia menggunakan fasilitas milik orang lain, sementara dia mengambil kepentingan untuk dirinya. Ini hal yang lucu jadinya. Karena itu peringatan ya bagi para pekerja digital, Anda pastikan software yang Anda gunakan adalah software yang halal. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Boleh tidak jika harta haram untuk kegiatan keagamaan atau untuk dimanfaatkan jika kita termasuk fakir atau miskin Ustadz? Tafadhol Ustadz. Bolehkah harta haram digunakan untuk kegiatan keagamaan atau untuk dimanfaatkan jika kita termasuk fakir atau miskin Ustadz? Jika pemiliknya termasuk fakir miskin. Nah, untuk kegiatan keagamaan apakah boleh? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama melarang. Sehingga harta riba dan harta haram yang lainnya tidak boleh dipakai untuk kegiatan masjid, nyumbang masjid, bangun masjid maupun yang lain nggak boleh. Ini pendapat jumhur. Dan ada pendapat yang membolehkan. Ini pendapat Syekh Dr. Abdullah Jibrin rahimahullah. Beliau membolehkan menggunakan harta haram, harta riba untuk disumbangkan ke masjid. Namun saya tidak mengetahui pendapat yang lain selain dari beliau. Kemudian kita kembali kepada
pribadi orang yang memiliki. Kalau ada orang yang memiliki harta haram, misalnya dia mantan karyawan lembaga ribawi, dia ngumpulin harta haram dari kerja dia di lembaga ribawi itu. Setelah itu dia pengen taubat. Dalam posisi misalnya Pak, dia tahu bahwa pekerjaannya ini haram sejak mengikuti kajian atau mendengar kajian. Misalnya tanggal 1 Januari dia sudah tahu. Nah 1 Januari sudah tahu kan, kadang proses tobatnya panjang ya. Panjang sampai akhirnya dia tekad untuk resign di bulan Agustus. Berapa bulan itu? Berarti kurang lebih 7 bulan. Dia masih kerja. Agustus baru dia resign. Berarti kan pendapatan dia dari mulai Januari sampai bulan Juli ini pendapatan yang bermasalah. Udah? Sementara itu dia tidak punya harta selain harta yang dia miliki tadi. Kalau dia keluarkan semuanya, maka dia mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Boleh nggak sih Pak dia mengambil sebagian? Nah dalam hal ini ada sebagian ulama seperti fatwanya Syekhul Islam, beliau kemudian juga yang disampaikan oleh Al-Ghazali, juga Ibnul Qayyim, mereka membolehkan untuk mengambil dengan kadar yang cukup kebutuhan hidup dia bertahan selama sekian waktu dalam rangka mencari alternatif pekerjaan yang halal. Sehingga misalnya orang ini ditanya, kira-kira kamu sanggup untuk mencari alternatif pekerjaan yang halal berapa lama? Sebulan cukup? 2 bulan cukup? Cukup 2 bulan. Baik, kunci di angka 2 bulan. Maka dia boleh mengambil senilai yang cukup untuk biaya hidup dia selama 2 bulan. Lebih dari itu nggak boleh. Anggaplah misalnya dia hanya ngambil 3 juta, 1,5 juta bulan pertama dan sisanya bulan kedua. Sudah? Dia manfaatkan itu untuk biaya hidup sambil mencari sumber pendapatan yang halal yang cukup untuk membiayai dirinya. Ini prinsip yang harus dia miliki. Baik. Terus sisanya gimana Pak? Sisanya harus dia keluarkan. Karena ini adalah harta yang haram dan dia tidak berhak untuk memilikinya. Apa alasan dia diperbolehkan untuk mengambil senilai yang cukup untuk biaya hidupnya? Alasannya begini, harta haram ini dikasihkan ke fakir miskin. Nah kalau dia kasihkan semuanya, dia juga termasuk orang miskin. Berarti dia juga di antara orang yang berhak terhadap harta itu. Maka dia boleh mengambil sebagian karena status dia sebagai orang miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika mensodakohkan harta haram, apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan bagaimana baiknya. Jazakallah khairan. Baik, saya tegaskan ya, harta haram tidak perlu disedekahkan. Kok enak sekali Pak. Karena tidak sah disedekahkan. Bagaimana mungkin harta haram disedekahkan? Padahal itu haram dan Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima ketika dilakukan tanpa bersuci, dan sedekah tidak diterima ketika dari harta ghulul alias harta khianat. Maka harta haram tidak boleh disedekahkan. Loh kok enak Pak berarti Pak? Jawabannya nggak enak. Nah terus gimana? Buang semuanya. Dengan status bukan sedekah. Harta haram itu dikeluarkan dengan status, Anda tulisi besar ya, bukan sedekah. Terus apa itu Pak? Statusnya adalah membebaskan diri dari yang haram, bukan bersedekah dengan harta yang haram. Dan itu dua hal yang berbeda. Kalau sedekah itu jadi amal. Sedekah itu jadi amal. Sehingga orang sedekah dengan harta halal dapat pahala? Dapat. Jika dia ikhlas, memenuhi kriteria orang yang amalnya diterima. Ya. Tapi kalau harta haram nggak bisa jadi amal. Dia keluarkan harta haram dalam rangka adalah at-takhallusu minhu, untuk membersihkan diri dari harta tersebut, bukan dalam rangka untuk sedekah. Dan ini dua hal yang berbeda. Berarti Pak, kalau orang mengeluarkan harta haram dia nggak dapat apa-apa. Insya Allah dia dapat pahala taubat, tapi tidak dapat pahala
sedekah. Dan taubat untuk seluruh dosa apapun bentuknya dengan aneka ragam taubat. Taubat kan berbeda-beda ya. Taubat untuk ini caranya seperti ini, taubat untuk dosa ini caranya seperti ini. Semua bentuk taubat berpahala enggak? Berpahala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang rajin bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang rajin bertaubat dan orang yang rajin bersuci. Karena itu insya Allah bagi mereka yang memegang harta haram lalu dia keluarkan, dia akan mendapatkan pahala taubat. Wallahu alam. Insya Allah kita cukupkan Ustaz untuk sesi pada malam hari ini Ustaz. Dan mungkin ada hadiah, boleh dikasih 1, 2 atau 3 pertanyaan Ustaz untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz gitu. Baik, insya Allah kita coba bagikan hadiah yang sudah dikasihkan oleh panitia. Nah, Ustaz. Baik, coba kita pilihkan hadiahnya. Misteri alam jin. Masya Allah. Kok serem nih Ustaz? Ya, coba saya tanya, yang di sini punya korin siapa yang punya korin? Koin. Punya kodam? Logam. Ada yang punya kodam? Cek kodam dulu Ustaz. Cek kodam dulu. Masya Allah. Perlu cek kodam dulu. Baik, pertanyaannya. Sebutkan nama jin yang selalu menyertai manusia. Ya. Korin tadi ya? Sudah. Atau saya ganti ya pertanyaannya. Saya ganti. Saya ganti. Sebutkan nama setan yang ganggu ketika sholat. Ayo. Monggo yang bisa angkat tangan dapat hadiah. Nah, monggo, silakan. Silakan. Khinzib. Nah, Masya Allah dapat hadiah. Bukunya bagus, Misteri Alam Jin. Masya Allah. Khodamnya apa Mas? Sudah dicek Mas? Rawa rontek kayaknya Ustaz. Doa yang tidak tertolak. Masya Allah. Bukunya ini ya. Pertanyaannya, sebutkan doa iftitah yang paling pendek. Nah. Masya Allah dapat hadiah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan contoh salat rawatib yang ghairu muakkad. Salat rawatib yang tidak muakkad. Nah. Qobliyah maghrib, Masya Allah dapat hadiah. Masya Allah. Tafsir Jalalain, surat favorit. Siapa penulis tafsir Jalalain? Siapa penulis tafsir Jalalain? Boleh googling ya? Googling dulu. Mau nggak googling dulu boleh? Hah? Siapa? As-Suyuti satunya? 2 Jalaluddin As-Suyuti satunya? Enggak apa-apa, dapat hadiah. Masya Allah. Separuh mawon pripun Ustaz? Karena jawabannya separuh. Separuh mawon. Oh nggih pun mboten napa-napa. Jalaluddin Al-Mahalli. Insyaallah. Selanjutnya. Ini enggak tahu isinya apa ya. Nggih. Nah. Di antara jamaah yang jumlah anaknya paling banyak, angkat tangan. Ngaku mboten napa, mboten berapa? sasin. 5. Ada yang lebih banyak lagi? 12 Ustaz, Masya Allah fix. Langsung geser kemawon mboten kasih 2. Oh karena 2 Masya Allah. 2 kemawon. Karena 12 nggih Ustaz, nanti dibaginya biar enak. Langsung. Sudah tidak mungkin ada yang menggeser itu. Ngoten. Fix. Sama cekap. Dari ibu berapa itu, Pak? 2. Oh 2 Ustaz. Ngoten. Masya Allah. Baik. Selanjutnya. Di antara jamaah yang apa ya? Mertuanya paling banyak. Boleh Mas? Hah? Cuman 2. Siapa? Anda kan 4 kan? Mertuanya 4.
Ada lagi? Baik. Nggih. Bapak pemenangnya. Bapak menang. Loh, tidak ada mantan mertua. Nah, nggih, tidak ada mantan mertua. Saya nikah kok cerai, mertua tetap Mertua. Sehingga beliau berhak dapat hadiah. Meskipun beliau nggak angkat tangan karena sudah langsung. Baik, selanjutnya yang paling senior. Paling senior angkat tangan. Monggo. Senior. Simba pinten, Mbah? Simba pinten yuswanipun? Pinten? 70 Ustaz. Masya Allah. 70. Ada lagi yang di atas 70? Pak Derajat? Pak Derajat pinten? Pinten? Oh 76. Nggih Ustaz. 76. Nggih. Pak Dokter? Ada lagi? Pak Derajat berarti. Oh nggih, mereka langsung digeser kemawon. Nggih. Sampun Ustaz berarti. Cekap alhamdulillah. Sampun cekap alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan beberapa pengumuman. Insyaallah kajian Ustadz Amin Nur Bait masih akan berlanjut. Besok ba'da maghrib ada di event Youth Muslim Fair 2024 di Gor Wilis. Dan insyaallah Ahad pagi ba'da subuh masih akan ada kajian di Masjid Samsul Huda dengan tema terkait sholat khusyuk. Dan malam hari ini setelah ini kalau Bapak Ibu mau langsung geser bisa ke Gor Wilis Kota Madiun, ada kajian bersama Ustadz Abul Aswad.